mafia, isinya pengusaha, pengusaha. Kawan-kawan, untuk bendera yang warna merah. Yang jadi korbannya rakyat jelata. Untuk saya, karena untuk saya, Dakwa Endang Kusumawati, yang mana PK2 ini seharusnya tidak boleh diajukan kembali karena berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung melarang PK2 ini diajukan, kawan-kawan. Baik, angkat semua playernya, kawan-kawan, biar kemudian orang-orang yang ada di pengadilan melihat apa yang kita suarakan, kawan-kawan. Kita turun ke sini, kita menyuarakan tentang penolakan PK2, kawan-kawan, yang dimana prosedur atau kemudian ketetapan hukum sudah inkrah, sudah jelas di PK pertama sifatnya adalah final dan binding, kawan-kawan. Tapi kemudian terdakwa Endang Kusumawati selaku istri dari Irfan Suryanegara melakukan PK tahap 2, kawan-kawan. Bagaimana mungkin undang-undang telah mengatur pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung ayat 2 menjelaskan terhadap putusan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali, kawan-kawan. Bagaimana kemudian proses peradilan ini dapat dilakukan jika bukti-bukti tidak ada, novum baru tidak ada, hanya disparitas putusan. Apakah kemudian disparitas putusan bisa menjadi novum baru, kawan-kawan? Apakah kemudian itu layak, kawan-kawan? Bahwa disparitas dijadikan novum, sedangkan jelas alat bukti baru dan sudah jelas juga penyelidikan di tahun kemarin bulan Desember sudah ditutup, tapi kenapa proses peninjauan kembali tahap 2 tetap dilaksanakan? Mantan Ketua Dewan DPRD Jawa Barat yang melakukan tindak pidana pencucian uang, kawan-kawan, kita tuntut agar mereka tetap dihukum dengan selayaknya, kawan-kawan. Dengan putusan terakhir 8 menjadi 3 itu sudah cukup, sudah itu tidak harus ada lagi PK-PK yang lain. Begitupun dengan istrinya, kawan-kawan, tidak ada PK-PK lagi. Bagaimana kemudian PK ini di ACC? Apakah kemudian kepastian hukum, apakah kemudian hukum tetap ini menjadi bias akhirnya? Bagaimana dengan orang nanti melihat jika ketetapan atau kekuatan hukum tetap terhadap PK ini yang sudah dianggap inkrah tapi bisa dipermainkan menjadi PK2, bagaimana nantinya menjadi PK3, jadi PK4 tapi tetap tidak ada putusan yang jelas dan akhirnya pangkasan hukuman itu habis, kawan-kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini rekan-rekan hakim dari juru bicara Pak Usman dan Pak Erwin, Pak Kapolsek beserta tim seluruhnya, Pak Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Bandung, dan juga terutama yang saya sayangi, saya cintai adik-adik mahasiswa dan juga rekan-rekan media, ya, yang pada hari ini datang ke Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Terima kasih untuk dari pihak pengadilan, baik polisi yang sudah mengawal kami, Pak. Pertama izin, Pak, sebetulnya kami kesini menyampaikan salah satunya adalah dukungan, Pak, dukungan kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung, karena kami melihat proses kemarin waktu pengajuan diundang ke PN ini, ke PN soal PK2 itu kita juga mendukung adanya dari kemarin kita
dari kita menolak bukti-bukti yang diajukan oleh saudari Indah, itu kami apresiasi itu Pak. Cukup ya. Nah jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tetap mengapresiasi ya, terima kasih untuk ini kami sudah diingatkan. Nah cuma kalau adik-adik berkaitan dengan hal ini, karena sudah sama Pak Sekretaris kita minum kopi sambil makan mie gacuan kan enak kan, diskusi tentang hukum. Ya, oke ya. Mungkin itu Pak dari Pak Polisi cukup. Cukup, Pak Seng cukup. Ya, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih ya. Oke ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, lanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya aksi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah kita terima juga dengan baik, dan juga kita sudah sampaikan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi pokoknya sama, mereka menyuarakan aspirasi berkaitan PK dari salah seorang terpidana, dan itu sudah kita sampaikan. Nah jadi ini tadi ada pengulangan kita sampaikan, tapi tidak apa-apa karena ini sudah merupakan bagian dari tupoksi dari pengadilan. Saya selaku humas di sini yang menyampaikan apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh adik-adik mahasiswa. Sampai diajukan sampai 2 kali seperti ini, apakah boleh atau seperti apa? Yang tadi Bapak bilang tadi ada SEMA ya Pak? Ya. Boleh Pak sedikit Pak? Ya, jadi memang di dalam SEMA tersebut dapat diajukan lebih dari 1 kali dengan ada kondisi ada putusan PK yang saling bertentangan, baik di dalam perkara pidana, perdata ataupun tata usaha negara. Jadi seperti itu, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa yang dapat menilai itu adalah Majelis Hakim di peninjauan kembali di Mahkamah Agung, bukan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Balai Bandung yang dapat menilai kondisi seperti itu. Jadi kami hanya menjalankan proses pengajuannya, administrasinya untuk dikirim dan dinilai di Mahkamah Agung. Mungkin begitu Pak. Cukup Pak. Oke, terima kasih. Rekan-rekan, kedatangan kami di sini adalah kami ingin menyampaikan bahwa kami beserta rekan-rekan yang lainnya ini menolak PK2 yang diajukan oleh terdakwa atau terpidana Endang Kusumawati, yang mana kami akan membacakan juga nota tuntutan dari kami yang pada intinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pengajuan PK2 tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Selain itu PK2 ini berpotensi menciptakan presiden buruk dalam sistem peradilan, di mana pelaku kejahatan dapat terus mengajukan PK secara berulang-ulang hanyalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Nah, artinya di sini adalah bahwa kami harap pengadilan Balai Bandung ini seharusnya dari awal bisa menolak pengajuan PK yang diajukan oleh Endang Kusumawati, agar kedepannya tidak menjadi bahwa presiden ini atau keputusan ini dapat menjadi jurisprudensi bagi hakim-hakim yang berikutnya. Ini sangat mencederai hukum itu sendiri. Jadi sebetulnya apa yang kemudian kami sampaikan, apa yang kemudian kawan-kawan aspirasikan ke sini, untuk pengajuan PK2 kami yang lebih penting itu kami melakukan penolakan PK2 ini karena kami mengamanatkan undang-undang yang diatur dalam undang-undang MA pasal 24 ayat 2 bahwa terhadap peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali. Karena kenapa? Karena putusan yang dikeluarkan PK pertama ini sudah inkrah, sudah menjadi status hukum tetap. Tapi kalau kemudian ternyata nantinya PK2 ini dapat dilaksanakan dengan alasan ada novum baru, sedangkan novum barunya ini hanya disparitas saja, ini bakal mencederai dan kemudian nantinya bakal ada lagi PK-PK selanjutnya. Apakah kemudian proses peradilan ini kita dapat dicederai karena kepentingan satu kelompok atau satu orang? Kan ini menjadi hal yang tidak wajar gitu. Bahkan ininya jadi kekuatan hukum tetap terhadap ingkrahnya PK ini jadi tidak berguna gitu. Jadi status hukum, kekuatan hukum tetap ini jadi tidak ada. Sampah, perhatiin sampah.